Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Dalam kesempatan ini kami akan membahas mengenai kunjungan ke negara Israel dilakukan oleh sejumlah orang dari orang-orang yang notabene Muslim di saat ketika mereka Israel sedang gencar-gencarnya melakukan genosida terhadap Muslim Palestina, pembantaian, pembunuhan terhadap kaum Muslim Palestina. Pertama, seorang ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama, Ki Haji Hasyim Asy'ari, meriwayatkan satu hadis dari Syekh Mahfud bin Abdillah At-Turmusi, Termas, kakak kandung Ki Haji Dimyati. Dua-duanya ulama Termas. Ada lagi Ki Haji Dahlan, saudara Ki Mahfud Termas. Ki Hasyim Asy'ari dari gurunya Kiai Mahfud bin Abdillah At-Turmusi yang mempunyai keluarga banyak ulama besar, Ki Haji Dahlan, Ki Haji Dimyati. Hadis tersebut kemudian diijazahkan kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, lalu dimasukkan dalam himpunan Arba'una Hadisan, 40 hadis, an arba'ina syekhan, dari 40 guru, min arba'ina baladan, dari 40 kota maupun negeri. Di sini hadisnya, hadis nomor 36, bahwa kunjungan ke Israel yang dilakukan oleh sejumlah oknum Muslim itu bisa mengakibatkan politik pencitraan baik yang dilakukan oleh Israel supaya punya citra baik di negara-negara Islam, dibalik genosida secara tidak langsung ini bantuan moralitas terhadap kedoliman mereka. Hasyim Asy'ari rahimahullah, Ki Haji Hasyim Asy'ari meriwayatkan hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, aminal asabiyah ayyuhibbar rajulu qawmah, apakah termasuk fanatik ialah seorang laki-laki mencintai kaumnya? Rasulullah mengatakan, la, tidak, walakin minal asabiyah ayyan surah rajulu qawmahu
ada dulmi, dan tetapi di antara fanatik ialah seorang laki-laki menolong kaumnya, membela kaumnya atas kedoliman. Membela sesama muslim yang melakukan kedoliman saja tidak boleh, apalagi membantu pencitraan baik, membantu moralitas terhadap Israel yang membantai umat Islam, yang melakukan genosida terhadap muslim Palestina. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak produktif dan kontraproduktif, dan jelas ini merugikan dan tidak ada keuntungan. Kedua, hadis di kitab Arba'un Hadisan Muhammad Yasin bin Isa, bahwa kunjungan ke Israel itu menyenangkan Israel, menyakiti bangsa Arab, menguatkan politik Israel, mendukung tipu daya Israel terhadap muslim Arab atau bangsa Arab. Ini hadis juga diriwayatkan dari Muhammad Yasin bin Isa di kitab Arba'un Hadisan dari Kiai Siddiq Jember yang kelahiran di kota kami Lasem, Siddiq bin Abdullah bin Saleh bin Muhammad Al-Lasimi, kelahiran Lasem, berdomisili di Jember. Beliau mendapatkan hadis dari Abu Bakar Syato, Sayyid Abu Bakar Syato, mengijazahkan hadis ini kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani di kitab Arba'un Hadisan di halaman 70-71, yang pertama tadi di halaman 69. Rasulullah SAW mengatakan, man khusyal araba lam yadkhul fi syafa'ati wa lam tanalhu mawaddati. Barang siapa yang menipu daya bangsa Arab, Israel, memperdayakan bangsa Arab, mendolimi bangsa Arab, muslim Arab, siapa yang mendukung mereka, siapa yang menyenangkan mereka, siapa yang ikut merehabilitas nama mereka, siapa yang ikut menjadi agen mereka, termasuk menipu jahat terhadap bangsa Arab, kata Rasulullah, lam yadkhul fi syafa'ati, orang itu tidak akan mendapatkan pertolonganku, walam tanalhu mawaddati, dan orang itu tidak mendapatkan, tidak tersentuh, tidak nyampe kepadanya cintaku. Ini akibat yang kedua. Akibat yang ketiga, kerugian yang ketiga, kunjungan ke Israel itu indikasi politik oportunis, menjilat, murahan. Apakah mendapatkan upah rempah-rempah dari Israel, mengemis kepada Israel. Astagfirullahaladzim, indikasi politik murahan ini. Intelektual yang miskin ini ya, apabila dilakukan oleh muslim dengan tujuan mendapatkan uang dari mereka,
mendapatkan kekayaan mereka. Ini pengemis intelektual yang pengemis, atau bukan lagi intelektual, yang sangat murahan, tidak beradab. Saya baca dalam kitab Akhlaqul Muslim, Alaqatuhu bin Nafsi wal Kaun. Akhlak Muslim, keterkaitannya dengan jiwa dan alam, atau dengan pribadi, individu dan alam semesta, karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Di halaman 147, ketika Muawiyah minta tulisan dari Aisyah radhiyallahu anha sebagai wasiat pesan-pesan, maka Aisyah mengirimkan surat kepada Muawiyah radhiyallahu anhu yang berisi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya wa manil tamasa ridwan nas bisukhtillah, barang siapa yang mencari ridhonya manusia, mencari senangnya hati Israel, mencari dicintai Israel, mencari kekayaan dari Israel, kemudian mudahanah, oportunis, menjilat kepada Israel, menyenangkan hati mereka, bisuhtillah, meskipun ini tanda kemarahan Allah, tanda mendapatkan kemarahan Allah. Wakalahu ilan nas, maka orang ini akan diserahkan Allah kepada manusia, yakni tidak ditolong oleh Allah. Dia bergantung kepada manusia, dia tidak hidup mandiri, dia miskin mental, miskin tata krama, miskin kepribadian, miskin muru'ah. Kemudian dia bergantung kepada manusia, hidupnya parasit, tamak, tidak terhormat. Wakalahu ilan nas, karena apa? Menyakiti umat Islam, menyenangkan Israel. Keempat, kunjungan ke Israel untuk mencari rempah-rempah dari mereka dan menyakitkan umat Islam dan menyenangkan mereka, ikut membuat citra baik mereka di balik kekejaman mereka. Ini bertentangan nilai-nilai tauhid, monoteisme Islam. Menyenangkan Israel, dibenci Tuhan. Hadisnya mirip dengan tadi di halaman 147, Akhlaqul Muslim, Alaqatuhu bin Nafsi wal Kaun, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Di halaman 147 ada hadis Nabi, man askhatallah fi ridwan nas sakhitallahu alaih, barang siapa yang membuat kemarahan Allah, hanya mencari hati senangnya manusia, apalagi manusia ini musuhnya Allah, musuhnya umat Islam, menyenangkan mereka, ridhonya mereka dengan kemarahan Allah, sakhitallahu alaih, maka Allah akan marah, murka kepada orang itu. Maka wajib umat Islam untuk
menasihati mereka, mengendalikan mereka, mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Yang kelima, mereka tidak tahu psikologi publik bahwa mendukung kezaliman manusia, orang yang suka pada dia akan berbalik benci kepada dia. Di halaman 148 kitab Akhlaqul Muslim Dr. Wahb Az-Zuhaili ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba mahamidan nas bima'asillah, barang siapa yang mencari pujian-pujian manusia dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah, ingin dipuji negarawan padahal bukan negarawan, dia bukan Nasir yang jelas intelektualnya, dia bukan Kiai Haji Wahid Azim, dia bukan Kiai Haji Mas Mansur, apa reputasinya? Misalnya akademisi, dokter, banyak dokter. Misalnya dia profesor, banyak profesor. Misalnya dia intelektual, banyak intelektual dan terhormat. Ini intelektual yang memurahkan harga dirinya sendiri, memurahkan harga dirinya sendiri apabila mereka ini berkunjung ke Israel, menguntungkan Israel. Ini merendahkan dirinya sendiri. Kata Rasulullah SAW, ada hamiduhu lahu daman, orang yang memujinya akan mencacinya, orang yang memujinya akan mencelanya, apalagi orang yang sejak awal mencelanya. Ada hamiduhu lahu daman. Yang keenam, mengunjungi Israel dengan tidak ada faidah, dengan tidak ada niatan membela Islam, yang membuang-buang biaya, membuang waktu, apalagi menyenangkan Israel, bertentangan dengan teori politik komunikasi Al-Quran. Teori politik komunikasi Al-Quran. Saya baca di sebuah tafsir Aunur Rahman fi Tafsiril Quran karya Dr. Sulaiman bin Ibrahim di jilid 9 halaman 302 303. Al-Quran ada satu ayat, fala tushmit biyal a'da'a. Ketika Nabi Musa marah kepada Harun alaihi wassalatu wassalam, apa yang dikatakan Harun ketika Nabi Musa memarahinya, menarik Harun, yajuluhu ilaih, kata Harun, fala tushmit biyal a'da'a, wahai Musa, maka janganlah kamu melakukan sesuatu kepada aku yang membuat senangnya musuh. Ini politik komunikasi Harun. Janganlah engkau Musa melakukan sesuatu yang menyebabkan senangnya musuh karena kesedihanku. Bagaimana ini dengan teori komunikasi ini? Melakukan sesuatu kunjungan ke Israel yang menyenangkan Israel,
menyakiti umat Islam. Ini bertentangan dengan teori komunikasi, politik komunikasi dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Ada hadis Nabi, la tudhiri syamatata bi akhika, jangan engkau lahirkan kegembiraanmu dengan kesedihan saudaramu di saat genosida, di saat pembantaian, di saat banyak anak-anak yatim yang ayahnya gugur bom Israel, gugur dengan rudal Israel, masjid dihancurkan, sekolah dihancurkan, rumah sakit dihancurkan. Di saat itu mengembirakan Israel dengan musibahnya umat Islam sendiri. Awas, fayarhamuhullah, maka Allah akan merahmati orang muslim yang disakiti mereka, yang saudara justru menyenangkan hati musuh umat Islam, yang musuh umat Islam, yang menyakiti umat Islam. Wa yabtaliyaka, dan Allah akan memberikan bala kepada anda, mendapatkan musibah. Anda akan diberi Allah musibah. Allah akan memberikan kepada anda bencana. Wa yabtaliyaka. Ini yang keenam. Yang ketujuh, hilangnya naluri kecerdasan berpolitik. Hilangnya naluri kecerdasan berpolitik. Mereka, di belakangnya ada Amerika, di belakangnya ada negara-negara Eropa. Saya baca dalam sebuah kitab, Madza khasiral alam bin khitatil muslimin, derita dunia dengan merosotnya umat Islam. Madza khasiral alam, apa kerugian dunia akibat kemerosotan umat Islam. Karya Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, seorang pemikir Islam dari Lucknow, India, pemikir dunia. Saya baca dalam kitab ini di halaman 226, beliau mengatakan begini: amma ta'yidu Washington, adapun penguatan Washington, Rais al-Amriki, dan pimpinan kepala negara Amerika, Lissahyuniyah, menguatkan, mendukung kepada Zionis Israel, Wadawlati Israel fi Palestin, dan kedaulatan Israel di Palestina, wa mu'aradatil qadiyah al-arabiyah allati la ghubara 'alaiha, dan menentang qadiyah al-arabiyah, keputusan bangsa Arab, allati la ghubara 'alaiha, yang tidak ada debu di atasnya, bersih, likasbi wuddil yahud, demi untuk memperoleh keuntungan duniawi, dicintai Yahudi, wattamattu'i, dan ikut merasakan senang, binufudihim as-siyasi, dengan penetrasi, infiltrasi Amerika Israel secara politik, wal mali, dan materi duniawi, harta, was-suhafi, jurnalistik, wa ta'awunil quwa al-gharbiyah al-kubra, dan konspirasi bantu-membantu kekuatan-kekuatan barat al-kubra,
al-ismi atas dosa, wal udwan dan penganiayaan. Faqadiyatun, maka itu ada sebuah keputusan, sebuah perkara tumbi'u an dhafi akhlaqil udama, yang mengindikasikan, menceritakan lemahnya akhlak-akhlak pembesar, an dhafi akhlaqil udama fi Urba, di Eropa, wa Amerika dan Amerika, wa dawaranil hayat as-siyasiyah, dan perputaran kehidupan berpolitik, adal fawaid, atas keuntungan-keuntungan duniawi yang mereka peroleh, lal mabadi, bukan keuntungan-keuntungan yang menjaga mabda dan prinsip-prinsip, khususnya adalah prinsip-prinsip kemanusiaan. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita umat Islam, saudara-saudara kita Muslim Palestina, dan mereka yang melakukan kunjungan ke Israel yang tidak ada faedahnya, dan mereka tahu tidak ada faedahnya dan hanya menguntungkan Israel. Mereka tahu umpama begitu. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada mereka dan kembali ke jalan yang lurus, dan justru berbalik arah untuk membela kebenaran, membela umat Islam, membela Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.